Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Yusuf Kala mau ngatur Jokowi. Dia lupa kalau Pak Jokowi adalah atasannya. Itu adalah sebuah judul video yang akan kita sama-sama saksikan. Ada apa lagi nih JK ini ya? Kita akan bahas beritanya dan kita akan memberikan opini di kolom setelah habis video yang akan kita bahas ini. Kalian juga di kolom komentar bisa bebas memberikan opini dan tanggapan kalian dan buat ramai di sana guys ya. Kita akan segera bahas videonya. Tahu nggak kalian siapa orang yang paling berpengaruh di balik majunya Anies Baswedan sebagai calon presiden? Kalau ada yang menjawab Surya Paloh, maka jawaban mereka salah besar. Karena sesungguhnya Yusuf Kala lah aktor utama yang mendesak Nasdem agar menjadikan Anies sebagai calon presiden. Sebenarnya bagi yang paham politik ini bukan rahasia lagi. Kalau Anies dan Yusuf Kala punya sejarah kedekatan yang sangat akrab, ibarat adik dan kakak. Pada 2017 misalnya, Yusuf Kala ikut campur tangan membujuk Gerindra agar mengusung Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur. Dan hasilnya menang, meski lewat cara yang kontroversial. Catatan manis inilah yang kemudian ingin diulang oleh JK. Di saat mata mereka tertuju pada Surya Paloh, sesungguhnya Yusuf Kala lah yang memegang setir politik kuncinya. Jika dulu strategi Yusuf Kala memenangkan Anies Baswedan dengan melakukan pembiaran terhadap kampanye SARA, kali ini di kontestan Pilpres 2024 tak ada yang menyangka kalau Yusuf Kala telah menyiapkan strategi yang sangat berbahaya. Really? Dan berikut ini adalah cara kotor Yusuf Kala langkai Jokowi demi jadikan Anies presiden ke-8 Indonesia. Akankah strategi Yusuf Kala berhasil untuk kedua kalinya? Atau mampukah Jokowi menghentikan niat busuk JK? Simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Sadar atau tidak sadar, JK tidak dipakai lagi sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Hasratnya di dunia politik makin menggebu-gebu. Kenapa demikian? Tentu saja ini tak terlepas dari rasa cemburu dan ambisi yang tinggi. Semua orang tahu kalau Yusuf Kala merupakan politisi senior dengan pengalaman lengkap di 3 lembaga utama pemerintahan, seperti yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Namun, soal nasib dan keberuntungan, ia kalah dengan Jokowi, yang seyogyanya adalah seorang tukang kayu dan tak punya pendidikan politik yang baik. Pada tahun 2014, mereka dipasangkan sebagai capres dan cawapres. Dari luar keduanya terlihat akur, tetapi di dalam hati Yusuf Kala tersimpan rasa cemburu karena merasa kedudukannya seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan Jokowi. Itulah mengapa Jokowi dan JK sering terlibat perbedaan pendapat. Misalnya, ketika Jokowi ingin merampingkan kabinet dan mengurangi jumlah menteri, namun ditolak oleh Yusuf Kala. Atau kasus lainnya ketika Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ini juga ditentang oleh Yusuf Kala dengan alasan pembatalan Budi Gunawan hanya boleh diputuskan lewat pra-peradilan. Intinya, banyak sekali kebijakan Jokowi yang ditentang oleh Yusuf Kala, sehingga ruang bicara yang terlalu bebas diberikan kepadanya, membuat Yusuf Kala lupa diri dan lupa posisi, bahwa ia hanya seorang bawahan, yaitu seorang RI 2 bukan RI 1. Meski ditentang Yusuf Kala, tetapi Jokowi tetap melaksanakan keputusannya. Makanya, pada tahun 2019, ketika Yusuf Kala tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, dia mengambil posisi sayap kiri untuk mendukung politikus yang kontra terhadap pemerintahan Jokowi. Ini juga bagian dari 3 emosi Yusuf Kala, yaitu dendam, iri hati, dan ambisi. Saat itu, hanya Anies Baswedan yang dilihatnya layak dan mampu untuk mengalahkan dan mempermalukan Jokowi hari ini. Ketika Jokowi bertamu di kediaman Yusuf Kala yang saat itu cucunya baru saja lahir, semua orang justru terfokus pada raut wajah Yusuf Kala yang dinilai tidak respek dan tampak enggan untuk menjamu presiden. Tak bisa dibohongi, pertemuan antara Jokowi dan JK hanya sebuah formalitas silaturahmi saja. Di banyak kesempatan,
Yusuf Kala semakin berani mengkritik, bahkan terkesan memaksa Jokowi untuk menuruti kemauannya. Seperti saat JK meminta Jokowi untuk tidak ikut campur dan menunjukkan dukungan secara frontal kepada salah satu paslon. Di lain kesempatan juga, JK menyerang Jokowi soal pembangunan jalan tol. Dia juga menyindir soal banyaknya tenaga kerja asing di Indonesia. Dan JK merasa kesal kenapa Nasdem tidak pernah lagi diundang ke istana sejak mendeklarasikan Anies sebagai capresnya. Ketika JK sudah terbuka melakukan serangan terhadap Jokowi, artinya JK juga sudah siap menerima jika diserang balik. Ingat, Jokowi memegang kartu as perusahaan milik Yusuf Kala yang bermasalah. Jokowi juga masih menyimpan kebijakan Yusuf Kala yang sempat merugikan negara. Jika Jokowi seorang penjahat, sangat mudah baginya membuat perusahaan milik Yusuf Kala pailit. Adapun beberapa kebijakan Yusuf Kala yang sangat kontroversi, yaitu JK pernah mengatakan kalau suara kaset pengajian yang diperdengarkan menjelang sholat dianggapnya sebagai polusi udara. Meskipun pada akhirnya setelah dihujat banyak orang, JK mengakui kesalahan itu. Lalu pertanyaannya, sekarang apa rencana besar Yusuf Kala sebagai pemegang setir politik Anies dan Caimin? Hari ini saja dari pagi, buka Instagram, Ustadz arah kami kemana? Buka WA, Ustadz kami mulai politik Ustadz identitas kemana? Ya. Kan capek saya jawab tuh. Nah ini tak paham. ini. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Kalau kalian sadar, sekarang ini rencana serupa tengah mereka jalankan seperti tahun 2017 kemarin, yaitu memainkan emosi umat mayoritas dengan melibatkan tokoh-tokoh muslim yang berkarisma dan punya pengikut yang besar, seperti Ustadz Abdul Somad. Video ini sedikit banyak menjelaskan, dalam waktu 2 bulan masa kampanye ini, jangan heran kalau isu agama, Palestina, dan penindasan ulama akan kembali digoreng. Karena seperti yang diketahui, berbahaya dari 3 paslon, hanya paslon Anies dan Caimin yang sudah terang-terangan menolak melanjutkan semua kinerja Jokowi nanti. Tentu saja, keputusan itu adalah kesepakatan golongan mereka, yang di dalamnya ada sosok Amin Rais. Ya, kalau mitosnya disebut di mana ada Amin Rais, di situ ada kekalahan. Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye. Oke teman-teman ya, jadi kita bisa mendengarkan penjelasan sama-sama. Kita semua sudah tahu lah siapa Capin itu ya. Ya, dimana kita sudah tahu kiprahnya seperti apa dan bagaimana rekam jejaknya bersama dengan Anies Baswedan. Makanya saya tidak mau merendahkan Pak Anies Baswedan. Cuman cara berpolitiknya sampai hari ini pasti kalian juga mengingat soal bagaimana agama, ya, ras, suku dimain-mainkan oleh mereka. Politik identitas menjadi senjata mereka untuk membuat mereka mendapatkan banyak suara. Dan saya yakin masyarakat Indonesia sudah terlalu muak dengan cara-cara seperti itu. Dan kalian pasti itu sudah mengantisipasi hal ini akan terjadi lagi. Makanya kita lawan saja sih untuk hal-hal seperti ini. Bawa-bawa agama, kompor-kompori mayoritas yang ada agar supaya kalian lihat kan betapa ngerinya orang yang tidak memilih Anies tidak akan disolatkan seperti itu di dalam masjidnya. Itu ngeri sekali. Bagaimana agama dibawa-bawa dalam politik. Agama apapun itu saya pikir itu berbahaya sih. Makanya kita harus lawan. Siapa lagi yang mau mempermainkan agama kalau bukan kubunya mereka ya. Teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan opini teman-teman. Saya pamit dulu. See you and God bless.